Alhamdulillah baik. Nah, Bu, ini kan perjalanan masuk ke bulan ketiga ya di program Guru Penggerak. Bagaimana pembelajaran Ibu selama daring di LMS mungkin atau ada materi yang lain ketika kita masuk di Zoom, Google Meet atau yang lainnya? Istilahnya pembelajaran daring ini apa yang Ibu rasakan? Sejauh ini alhamdulillah banyak sekali pengalaman positif yang saya rasakan ya selama mengikuti pembelajaran di LMS. Jadi saya dapat materi-materi yang luar biasa dari LMS ini. Saya mengetahui gimana sih sebenarnya saya harus jadi guru melalui pandangan-pandangan belajar Dewantara. Kemudian bagaimana caranya kita membangun visi sebagai seorang guru, kemudian peningkatan apa yang harus saya lakukan, dan yang terakhir kemarin yang dari guru saya pelajari itu kan restitusi ya. Jadi sebagai guru ternyata kita itu harus memahami dulu sisi murid itu seperti apa, kemudian ketika berinteraksi dengan bapak ibu guru yang lain dan menghadapi permasalahan itu apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya fokus ke masalah gitu. Jadi ya alhamdulillah sih Bu, selama pembelajaran di LMS ini banyak sekali manfaat yang saya alami, saya dapat. Bisa diimbaskan ya? Ya insya Allah nanti bisa disebarluaskan ke teman-teman sejawat. Ya. Kalau Bu selama mengikuti program Guru Penggerak ini, apakah kepala sekolah mendukung untuk kegiatan ini? Alhamdulillah sejauh ini juga Bapak masih mensupport penuh kegiatan Guru Penggerak ini. Jadi beliau memberikan pemakluman semisal kegiatan pembelajaran itu bersamaan dengan tugas saya di sekolah ya. Jadi ada pemakluman, kemudian juga disampaikan ke bapak ibu guru yang lain aktivitas saya yang mengikuti Guru Penggerak, memotivasi juga beliau ke teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak saya dari bergerak ikut Guru Penggerak. Kalau dari mahasiswa bagaimana untuk yang mahasiswa ya? Alhamdulillahnya juga ada banyak yang mendukung ya, walaupun mungkin beberapa juga ada yang masih kontra dengan kegiatan Guru Penggerak ini. Saya maklumi itu karena dulu pun saya tidak tahu kegiatan Guru Penggerak itu seperti apa ya. Alhamdulillah untuk beberapa guru yang mungkin sepantaran misalnya dengan saya itu malah termotivasi. Jadi beliau mendukung. Misal saya kesulitan atau minta bantuan dalam hal perlengkapan atau mungkin kolaborasi, itu mereka langsung bisa segera membantu. Tapi untuk bapak ibu guru yang lain, ya saya harus memberikan pemahaman kepada beliau bahwa ya ini memang aktivitas yang saya lakukan gitu. Luar biasa ya ini perjalanan yang sangat luar biasa. Ini nanti juga masih berjalan kurang lebih masih 4 bulan lagi ya. Masih panjang. Tapi kalau memang sudah dapat dukungan luar biasa. Ya alhamdulillah. Terus itu kalau teman sejauh kalau peserta didik bagaimana? Ya, seperti apa? Dalam hal penyampaian materi ya, alhamdulillah yang saya pelajari di LMS itu sedikit banyak sudah mulai saya terapkan. Misal memposisikan murid itu belajar sesuai dengan keinginan mereka, menggali bakat potensi yang mereka miliki. Saya bebaskan selama itu tidak keluar dari ranah pembelajaran. Walaupun di beberapa bagian itu ada yang memang jujur saya tinggalkan. Misal itu bentrok dengan pertemuan di LMS. Jadi ketika saya masuk seperti pagi ini tadi kan saya harus menyesuaikan dulu ya. Jadi alhamdulillah bisa masuk, minggu kemarin tidak bisa. Jadi saya tadi minta maaf ke anak-anak. Saya minta pengertiannya. Dari awal saya mengikuti kegiatan ini sudah saya sampaikan. Semua besok saya minta tolong ya. Saya mungkin sering merekam. Barangkali ada yang tidak nyaman. Ya saya mohon dimaklumi. Atau mungkin mau lidah hanya sekedar kasih tugas karena saya tidak bisa masuk ya. Minta tolong dipahami karena saya sedang mengikuti kegiatan ini. Saya sampaikan ke anak-anak. Terus tanggapan dari mereka seperti apa? Ya mereka cukup antusias itu ya. Iya benar ya. Mereka merasa dimanusiakan. Iya. Jadi mereka merasa diajak berdiskusi. Iya. Oh seperti ini kalau membuat
tapi aku nggak paham. Nah, untuk waktunya diskusi visi dan praktek satu saya ajukan dari sudah dari minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi'u wa yafi'u wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Alimuddin selaku Kepala SMA Negeri Karangpinangun, yang saya hormati dan saya banggakan Bu Maulidah Hasanah, calon guru penggerak dari SMA Negeri Karangpinangun, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri Karangpinangun. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajahah berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan kita di dalam pendidikan, dan semoga kita semua nanti tetap diaku sebagai umatnya, karena mungkin selama ini kita yang mengaku-ngaku menjadi umatnya, tapi semoga beliau yang mengaku kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Wiwowo Retoleda. Saya adalah pengajar praktek yang membersamai Ibu Maulidah Hasanah dalam program guru penggerak angkatan 9.
Syukur alhamdulillah pagi menuju siang ini kita bisa hadir di auditorium SMA Kesadaran Menangun dalam rangka ikut berpartisipasi keberhasilan sahabat kita Ibu Maudah Sana dan Ibu Reno dalam rangka memajukan pendidikan program Program ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka mengubah mindset kita di dunia pendidikan untuk mempercepat keberhasilan pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan program ini membawa dampak yang positif lebih cepat dan bagus. Amin. Sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita memberikan tuntunan sehingga kita bisa memuliakan dan meninggalkan yang baik. Berdapat saya jawab sekolah sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bu Reno selaku Ibu saya ucapkan terima kasih atas rauhan dalam rangka mendampingi guru kami di Maudah calon guru pembelajar harapannya untuk memperdalam visi dan misi sekolah. Pada saat kami datang, kami melihat visi SMA Harimau itu dunia adalah beriman, bertakwa, berprestasi, berbudaya literasi tinggi dan berwawasan tinggi. Pertama saya datang satu minggu melihat visi bagus, maka saya berketapan tidak mengubah visi itu. Kadang-kadang kan orang pokoknya orang baru harus berubah. Saya tidak. Visi itu sudah bagus, tinggal bagaimana misi kita untuk mencapai visi itu. Ya, mungkin yang bisa diubah atau untuk menyesuaikan mungkin misinya, misi kita, apa yang kita lakukan. Begini Bapak Ibu yang hadir, terutama kepada Bu Reno, harapan kami, meskipun kami tidak kepala sekolah kan tidak selamanya, mungkin yang guru seperti Pak Gadot mungkin sampai pensiun bisa di sini karena paling dekat, Bu Rahayu paling dekat, mungkin Pak Dani mungkin bisa pindah karena jauh. Tapi kita berpikirnya bukan kepentingan kita, tapi kepentingan jangka panjang. Oleh sebab itu kami berusaha sebagai kepala sekolah operator membawa bagaimana ada perubahan yang cepat
bisa mempengaruhi yang lain. Insya Allah kalau nanti semua banyak guru penggeraknya, yang saya tahu di SMA ini hanya kalau penggeraknya kalau nggak salah SMA Dumpring itu cepat. Kenapa? Karena banyak guru penggeraknya. Seperti itu. Kalau bapak ibu guru diberikan tugas yang kira-kira menantang terus disambah isi, itu alamat nggak mau maju. Contoh saja di CC ya, mulai ini contoh sederhana. Nah, memang mengubah mindset itu harus secara step by step, tidak bisa langsung revolusi. Ya, kita bisanya berevolusi. Dan insya Allah saya yakin ke depan, karena ini banyak tenaga muda dan tidak semua tenaga muda itu artinya apa? Kelapa ya. Ada yang masih muda sudah jatuh, nggak bisa keluar. Jadi masih tetap ada kendala itu. Maka berdasarkan analisis SWOT kami akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan menanggulangi tantangan, ya, tantangan atau hambatan yang ada. Dan insya Allah manakala kita bekerja berdasarkan analisis SWOT itu, jadi semua stakeholder yang ada di SMA benar-benar insya Allah hambatan tantangan yang kita temui itu akan segera dikalahkan oleh ya, kekuatan dan peluang yang ada dengan cara yaitu dengan cara kita belajar bisa dari sekolah lain berdasarkan pengalaman, artinya kita bisa studi banding, studi tiru. Maka kami harapkan studi tiru mari sudah perpustakaan, sudah nanti ada kantin dan lain sebagainya. Peluang yang ada bagaimana agar di SMA ini bisa bergerak bersama-sama yang dimotor oleh bapak, ibu, guru, dan itu harapan kami. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi harapan kami ya, dengan program ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus khususnya di SMA bagi satu barang dengan prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasinya dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Maulidah Hasanah selaku calon guru penggerak. Saat ini baru calon Bapak Ibu, tapi kita dukung dan kita doakan supaya nanti sudah menjadi guru penggerak dan sukses akhirnya bisa mengimbaskan ke Bapak Ibu guru yang lain dan bisa mengajak atau merubah suasana lingkungan
Ibu, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya akan memutarkan sebuah video. Nanti juga kita amati bersama-sama apa sih pesan yang ada di video tersebut. Here's a story of how strange is life with its changes that had happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glisten in the sunlight, all sparkling and clean, such a source of great pride that it caused him to breathe. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found this dancing and handsome, for they also joined in the play. Then one day, then around and up the slope came a great American jackal. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Why you to be something all covered with fluff and then dancing with sunlight to show off my stuff. Then they hauled me away, and the man was quite rough and sheared me and got me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, but they think I look ridiculous for funny and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink cake in your thing. Doesn't matter what color, that gets no. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and just flop on down, and you're fine. You're up in what's called a round, round, round and rebound, round and you're up right next to the sky. And you can do it if you give it a try. First, get a leg up, so flop on down. So every year, long about May, they roll him up and they haul away, and they shake him down, all neck and bare. He would live with it, he didn't care. He just bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan video yang sudah saya putar tadi. Saya minta dua pendapat dari Bapak Ibu. Video tadi itu menceritakan tentang apa sih? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Monggo Bapak Ibu. Pendapat kita analisis video yang tadi menceritakan tentang apa sih? Baik, Bu Rayu, monggo silakan.
Dari video tadi bisa kita amati bahwasanya setiap orang, setiap pribadi itu punya kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak melihat kekurangannya, tapi dari apa yang ada itu kita beri penguatan sehingga pribadi yang bersangkutan itu percaya diri dengan keterbatasannya, sehingga dia bisa menjalani kehidupannya, bahkan bisa lebih di antara yang lainnya. Ya, tepat sekali. Terima kasih Bu Rayu. Sebelum kita ulas lebih lanjut tadi ya, kalau boleh saya tanya, si domba tadi itu kalau kita implementasikan di sekolah ini dia berperan sebagai apa Bu Rayu? Sebagai siswa, tepat sekali. Jadi benar siswa kita. Ya. Apa tujuan Bapak Ibu berada di sekolah ini? Ada yang enggak? Permisi Pak. Terima kasih. Tujuan kita di sekolah ini yang jelas kita punya kewajiban untuk mengembangkan anak-anak kita sehingga anak kita nanti bisa mencapai dirinya, bisa mencapai manusia seutuhnya di masa-masa yang akan datang. Itu ini. Jadi ini di sekolah ini adalah sarana kita menanam. Oleh karena itu menanam menurut Tiara Dewantara, menurut saya baca, jangan menanam jagung di pohon yang gersang. Jangan menanam jagung di pohon, tanamlah jagung di tanah yang subur, maka akan tumbuh jagung yang kita inginkan. Semacam itu filosofi yang dikembangkan di Tiara Dewantara. Jadi kita harus mampu mengarahkan anak ini menjadi anak-anak yang mampu membawa dirinya ke masa-masa yang akan datang, terutama di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak, yang luar biasa sekali. Ya benar ya. Di depan ini adalah siswa-siswa kita, murid-murid kita Bapak Ibu, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam potensi yang mungkin diantaranya itu masih belum menyadari. Ya, tugas kita sebagai Bapak Ibu guru itu menumbuhkan, katanya Pak Amir tadi, membimbing mereka, mengarahkan supaya bisa menjadi manusia secara utuh. Seperti yang disampaikan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, dan siswa ini diibaratkan sebagai benih. Jadi bagaimana benih itu bisa tumbuh? Apakah benih itu bisa tumbuh kalau sudah kita tanam, kita letakkan di atas tanah Bapak Ibu? Tidak bisa tumbuh. Tapi apakah bisa maksimal? Pasti tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena tidak ada perawatan yang dilakukan kepada benih tersebut. Nah, karena tidak ada perawatan, benihnya hanya ditaruh tapi tidak disiram, tidak dipastikan apakah tanahnya itu subur, kemudian apakah di sekelilingnya itu bersih, tidak ada gulma, tidak ada yang mengganggu dia untuk tumbuh. Ini Bapak Ibu tujuan kita berada di sini, mengantarkan mereka agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Tugas kita untuk menuntun, berpihak kepada murid. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke topik awal kita, yaitu diskusi tentang visi dan peran masa perubahan, saya punya beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu, kita percaya bahwa murid adalah, kalau saya sih percaya bahwa murid adalah pemegang tongkat estafet yang di tangan mereka, bangsa ini akan sukses gitu. Barangkali dari Bapak Ibu punya pandangan lain, dari Pak Ali barangkali punya pandangan. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo Bapak Ali barangkali yang berpendapat, kita percaya bahwa murid adalah, dilanjutkan Pak Ali. Seperti teori Jodoh bahwa murid adalah tas yang bersih, ya. Murid ini
bagus manakala kita tanamkan dengan hal yang bagus. Nah, kalau kertas itu kita gambari dengan yang bagus akan menghasilkan yang bagus. Tapi kalau kita coret hati kita yang hitam dalam arti negatif, maka hasilnya juga akan menghasilkan hal yang negatif itu. Terima kasih Bapak Ali. Benar sekali. Murid kita itu Bapak Ibu guru ibarat kertas yang masih kosong. Jadi tugas kita untuk mewarnainya ada warna merah, hijau, kuning. Nah, pewarnaan itu bagian dari tuntunan ketika kita mengajarkan kepada mereka tentang ilmu, tentang akhlak, tentang sikap, begitu. Jadi tergantung kita sebagai modeling siswa. Siswa akan melihat kita itu sebagai contoh. Guru adalah contoh bagi siswa. Yang selanjutnya, pertanyaan pemantik selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang ada yang mau berpendapat, silakan Bu Ayunda. Sebagai guru tentunya saya memimpikan murid-murid yang berakhlak baik, kemudian unggul dalam ilmu dan prestasi, serta bisa terampil dalam mengembangkan bakat dan minatnya sesuai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih Bu Ayunda, tepat sekali. Sepertinya mimpi semua guru Bapak Ibu ya, nanti cetakan akhirnya itu murid akan punya akhlak yang baik, mereka terampil dalam bidang ilmu, sukses secara keilmuan, dan kemudian dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Begitu. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, ada yang mau berpendapat? Monggo Bu Rayu. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, utamanya di bidang religi ya, sebagai apa ya, untuk membersamai mereka mencapai tujuan yang dicapai, sehingga murid itu menyadari bahwasanya guru itu merupakan panutan baik dari segi kepribadian maupun dari segi perilakunya, sehingga kita sebagai guru itu harus bisa menjadi sosok yang baik, yang bisa dijadikan panutan, bisa menjadi model, sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bu Rayu pendapatnya Bapak. Kita itu mengutamakan karakter. Ya, saya juga sependapat Bu Rayu. Karena kalau kita amati murid-murid sekarang ini, tidak hanya di lembaga kita, mungkin di satu Indonesia ini ya, karakternya lumayan menjadi perhatian gitu ya. Jadi memang itu tugas kita sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan, tidak hanya mendidik secara keilmuan, secara akademis, tapi memang benar-benar karakter itu yang harus kita tanamkan di awal. Percuma kalau kita mengajarkan anak, mencetak anak pintar tapi tidak punya karakter, nanti di akhir sikapnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Pertanyaan pemantik selanjutnya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa, monggo silakan yang mau berpendapat. Monggo Pak Akhir. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah dan ilmu itu penting, karena ilmu adalah jendela masa depan, dan ilmu adalah yang akan menjawab semua tantangan hidup baik di dunia dan di akhirat. Itu hanya ilmu yang bisa menjawab. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa menjawab apapun. Makanya siswa kita, kenapa dia berangkat dari rumah, katanya Pak Kador, kamu berangkat dari rumah itu kenapa? Apa tujuan kamu? Dalam rangka bukan cari ijazah. Ijazah itu mengikuti ketika kita mengikuti proses. Tidak mungkin kita tidak mengikuti proses dalam ijazah. Jadi anak kita sudah sadar bahwa proses itu penting. Oleh karena itu guru tinggal mengajarkan bagaimana
bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa dan membuat siswa betah untuk ada di sekolah ini. Sehingga jadi murid sekolah kita sadar bahwa ilmu itu penting, intinya seperti itu karena bisa menjawab masa depan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Alhamdulillah. Benar ya yang disampaikan Pak Amir. Anak-anak itu sebenarnya sudah sadar kok betapa pentingnya ilmu. Itu terbukti dengan mereka mau bangun pagi menempuh perjalanan yang begitu jauh belajar. Hanya saja memang di dalam perjalanannya itu nanti ada beberapa godaan atau kendala, sehingga tugas kita Pak Ibu sebagai seorang pendidik mengembalikan ke jalan yang benar lagi, menuntun mereka, memberikan pengarahan agar mereka bisa fokus kembali ke tujuan awal, yaitu menuntut ilmu. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan pemain yang selanjutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Wahida. Jadi kita sebagai warga di sekolah ini yakin bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang terpendam di dalamnya, dan mereka juga sadar bahwa belajar yang menyenangkan itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh sebab itu kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk mampu mengembangkan potensi mereka melalui kolaborasi antar seluruh warga. Baik, terima kasih Bu Ana, luar biasa. Anak-anak sudah paham akan potensinya, sehingga kita hanya perlu kolaborasi Bapak Ibu ya. Memposisikan anak-anak itu tidak ada gap antara guru dengan murid, tapi mungkin lebih ke membersamai mereka gitu ya, supaya potensi yang ada itu bisa maksimal. Tidak hanya sekedar dia ingin mencapai potensinya, tapi benar-benar maksimal tercapai. Gitu. Nah yang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa monggo Pak Baru. Pertanyaan pemanggilnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita datang ke sekolah itu baik karena itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia untuk terus menuntut ilmu. Terutama guru-guru itu sudah paham seperti itu. Cuma siswa itu bisa dikatakan 50% yang paham. Selebihnya saya kira belum paham, dan kewajiban kita sebagai guru itu harus memahamkan kepada siswa atau murid bahwa kita benar-benar perlu datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Berarti kita perlu memahamkan. Boleh silakan Pak ditambahkan. Terima kasih. Kita warga sekolah, barangkali nanti jadi tambahan dari Pak Baru. Kita warga di sekolah ini paham bahwa siswa kita itu berbagai macam latar belakang. Itu aja intinya kepada siswa. Oleh karena itu penting sekali asesmen awal ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terutama pada anak-anak kita yang baru masuk kelas 10 sebagai SMA, sehingga kita tahu itu aktivitas siswa kita dan kita akan memberikan pelayanan kepada siswa itu sesuai dengan asesmen awal yang kita ambil lagi. Saya kira itu yang menjadi siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya Pak Amir. Ya, jadi asesmen itu penting Bapak Ibu untuk mengawali pembelajaran, karena dari asesmen itu kita bisa memahami karakter individu dari siswa, sehingga nanti ketika menyampaikan pembelajaran kita bisa tepat begitu ya. Ada yang mungkin belajarnya tipenya audio atau mungkin kinestetik, jadi kita bisa ambil langkah selanjutnya sehingga anak-anak bisa maksimal belajarnya gitu. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya.
teman-teman kita secara utuh belum melaksanakan yang tertera di dalam visi itu, karena saya juga ikut merumuskan itu Di Paketan Pak ya? Paketan. Itu merumuskan penting juga. Untuk itu perlu penajaman. Nah, penajaman dari mana? Dari CGP yang ada ini. Karena PP yang ada di sini nggak bisa berbuat seperti CGP. Walaupun dia ada di sini ada PP, tidak punya kewenangan untuk melakukan diskusi maupun diskriminasi seperti yang ada di CGP-nya. Untuk itu saya juga berharap terhadap CGP yang ada ini bisa memberikan diskriminasi kepada teman-teman sejawat pada PII selanjutnya. Untuk itu penajaman visi dan misi, penajamannya tapi untuk merealisasikan itu CGP harus mampu menerjemahkan itu dan dilaksanakan melalui program pembelajaran yang CGP kembangkan, sehingga teman-teman nanti bisa meniru setelah melalui diseminasi yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak Guru CGP. Saya kira itu menurut pendapat saya. Berarti masih ada beberapa yang belum diimplementasikan secara utuh gitu Pak ya? Mungkin beberapa sudah dilakukan tapi kurang maksimal. Ya, seperti literasi itu kan anak-anak ya, guru-guru kita bahkan sudah tahu bahwa literasi itu penting, literasi itu, tapi kan enggak membaca. Kalau kita enggak membaca, kapan kita tinggalnya semacam itu ya. Saya tua semacam ini kalau nggak mau baca ya bisa jadi BB kemarin gitu. Mohon maaf ya, sekarang kita tidak ada BB yang lebih selesai. Jadi kita membaca itu penting. Membaca apa saja akan bisa menambah wawasan kita. Makanya literasi itu penting, terutama membaca. Dan dengan menulis, memberikan tugas menulis pada siswa menulis pasti membaca. Oleh karena itu tidak serta-merta menurut tugas menulis tapi tidak dianalisa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada literasi. Terima kasih Bapak. Jadi ya memang semuanya itu kan berproses Pak ya. Jadi mungkin beberapa Bapak Ibu guru selama ini sudah melakukan, tapi ya kita perlu penekanan ulang, penajaman, implementasi yang sesungguhnya yang sudah digagas oleh tim pengembang ini memang harus kita lakukan Bapak Ibu guru. Tidak hanya 1-2 orang saja yang harus melakukan, tapi memang tugas kita semua ini dibuat untuk siswa kita. Jadi karena kita yang mendampingi mereka, maka ya ini yang harus kita lakukan kepada mereka, gitu ya. Jadi berterwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya literasi tinggi dan berwawasan lingkungan. Harapannya sekolah ini kan apa yang tertulis di depan itu besok ada di setiap siswa, gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang mari belajar untuk mengimplementasikan di setiap kesempatan kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, visi sendiri itu pengertiannya pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Ini menurut Kepler. Ya, jadi kebutuhan yang dapat ditanggulangi Bapak Ibu, menghambat tadi itu kita harus memperhatikan apa sih yang diperlukan siswa. Nah itu yang harus kita tanggulangi, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa itu yang harus kita perhatikan, kemudian kita bantu untuk keluar dari kesulitan tersebut agar selama proses belajar di SMA Angkatan Bintang ini bisa lancar, tuntas selama 3 tahun ke depan. Kemudian kelompok masyarakat yang dilayani, karena kita berada di lingkungan sekolah, maka kelompok masyarakatnya ya siswa sebagai objek utama kita, gitu ya. Nah, kemudian nilai
pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Ya, nanti bisa kita tambahkan, saya tambahkan Pak. Pelaksanaannya sudah tapi belum tertulis gitu Pak ya. Jadi ini Ibu yang sudah dilaksanakan aksi nyata yang sudah dilaksanakan SMA Negeri 1 Karangminangun. Siapapun yang menjadi CGP bisa mengutip dan bisa memaparkan kegiatan ini. Saya kira itu sudah dilaksanakan semua, terutama pagi Bu di gerbang sekolah. Oh iya, Itu ternyata budaya positif juga ya. Jadi kita menyambut anak-anak kita datang dengan senyuman dan dengan saliman itu sangat baik sekali terhadap anak-anak kita. Saya kira itu nanti dimasukkan dulu. Oke, terima kasih Pak, masukannya nanti coba kita tampilkan. Oke, apa menyambut anak-anak dengan bersalaman dengan Bapak Ibu guru gitu Pak ya. Oke, bisa dilanjut ya. Untuk selanjutnya berprestasi. Nah, Bapak Ibu alhamdulillah seperti yang panjenengan tahu juga bahwa anak-anak kita ini seringkali mencetak prestasi gitu ya, baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Begitu. Bapak Ibu, saya tidak bisa menampilkan satu persatu prestasi anak-anak karena alhamdulillah anak-anak lumayan banyak prestasinya. Dan itu tidak hanya di akademis saja. Ternyata ekstra terkait yang 14 itu ternyata alhamdulillah juga maksimal. Anak-anak di setiap ekstra juga sering mendapatkan prestasi yang bergengsi, baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Ini yang terakhir Bapak Ibu, Bapak Ibu PP yang atas itu kemarin kita lomba di UNESA dan yang bawah ini baru beberapa bulan kemarin itu juga di tingkat provinsi gitu. Selanjutnya berbudaya literasi. Nah Bapak Ibu, saya mengutip beberapa ini nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dengan koleksi buku yang lengkap. Alhamdulillah perpustakaan kita sudah bagus sekali ya Bapak Ibu. Mungkin nanti tugas kita memaksimalkan anak-anak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut. Kemudian selanjutnya mengadakan lomba puisi, pidato, cerpen dalam kegiatan bulan bahasa dan mengikuti dan mengadakan perlombaan musikalisasi. Ini juga sudah kita praktekkan itu setiap tahunnya. Kemudian berkolaborasi dengan penulis. Kebetulan di sekolah ini kita punya satu guru yang punya potensi dalam bidang menulis dan ternyata anak-anak itu juga banyak yang bergabung. Mereka itu jadi anak-anak itu juga gabung di klub menulis yang sudah banyak karya mereka yang sudah dibukukan. Kemudian memanfaatkan media elektronik dalam kegiatan belajar. Nah yang ini berwawasan lingkungan Bapak Ibu, kegiatan program yang sudah dilakukan sekolah. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan. Yang ini menumbuhkan budaya cinta lingkungan. Biasanya kita ada penanaman pohon, baik yang kerjasama dengan pihak lain maupun di sekolah kita seperti MPRS kemarin kita juga menanam pohon. Kemudian mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan kemampuan di bidang IT, saling tolong-menolong. Biasanya akhirnya setiap tahun Bapak Ibu kita melaksanakan bakti sosial gitu. Oke, bakti sosial. Oke, monggo Bapak. Kaitannya dengan yang Berwawasan lingkungan. Oke, monggo. tidak sepakat tidak apa-apa, tapi namanya usulan. Ya, ini diskusi Bapak. Saya dulu mengusulkan program tidak ada basapa. Tidak ada basapa. Terus solusinya bagaimana? Siswa yang membawa sampah kantongnya sendiri nanti dibuang dulu. Sehingga di sekolah ini tidak menunggu sampah yang begitu banyak. Tapi itu ada di sekolah-sekolah tertentu yang sebenarnya itu. Cuma kita juga memfasilitasi bagaimana siswa itu menyadari dia harus menyiapkan. Kalau bawa kantong makanan misalnya apa bungkus-bungkus makanan dia juga harus merawatnya sendiri dan
nanti dia akan bawa pulang di rumah. Demikian. Jadi sekolah kita banyak bak sampah yang di depan kita posting ya pada arah itu ada bak sampah nanti kan manis sekali. Saya kira itu Pak, mohon maaf kalau memang itu bisa direalisasi mungkin nggak bisa sekarang, mungkin waktu yang ada. Terima kasih. Terima kasih sekali pemikiran yang luar biasa Pak ya. Iya benar sekali, itu nanti sekali usulan dengan anak-anak bertanggung jawab gitu Pak ya. Iya. Jadi lingkungannya kita juga bersih, anak-anak juga bertanggung jawab tentang apa yang sudah dilakukan. Gitu. Kalau misalkan mau makan ya sampahnya dirawat sendiri, tidak sembarangan buang di tempat sampah, tidak sembarangan buang, atau mungkin nanti bisa apa terpulangnya lah. Penampilan sekolah kita juga semakin nyaman gitu Pak ya. Terima kasih masukannya Pak Amir. Ya, terima kasih pendapatnya. Barangkali nanti bisa jadi masukan untuk saya pribadi dan untuk lembaga mungkin kedepannya berproses seperti itu. Oke. Yang selanjutnya yang lain yaitu gotong royong. Insya Allah ini juga sudah dilaksanakan anak-anak dalam contoh kecil saja anak-anak melakukan kegiatan piket gitu. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi poin dari visi SMA Negeri 1 Karangbenangun. Nah, ini visi dari saya sendiri Bapak Ibu. Jadi saya tidak bermaksud untuk merubah visi yang ada di SMA ini. Ini untuk saya jadikan pedoman saya dalam mendidik anak-anak. Jadi Bapak Ibu, saya punya visi menumbuhkan sikap murid yang beriman dan bertakwa serta berakhlak baik, unggul dalam hal ilmu dan terampil dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Sebenarnya tidak jauh dari visi sekolah gitu Bapak Ibu ya. Tetap ada beriman dan bertakwa. Yang mungkin jadi penekanan saya adalah mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat mereka. Nah, kita sudah berada di kurikulum merdeka. Anak-anak itu dibebaskan untuk mengembangkan potensinya, menunjukkan bakat dan minat yang ada pada mereka. Itu Bapak Ibu. Nah, tentunya untuk mencapai visi yang saya buat tadi, ibarat saya mau ke SMA Karangbenangun begitu, saya harus punya kendaraan dan Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya menyusun visi-visi tadi, saya menentukan pendekatan apa yang harus saya gunakan. Ya, salah satunya ini inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Yang perlu digarisbawahi adalah kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi saya perlu kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk mensukseskan visi yang saya buat tadi. Kemudian berbasis kekuatan. Seringkali Bapak Ibu kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal kita sendiri juga punya kekuatan. Gitu. Jadi apa salahnya jika kita menggunakan atau menampilkan apa yang menjadi kekuatan kita, aset yang kita miliki. Aset tidak hanya sekedar sarana prasarana, tapi siswa kita itu aset utama. Kemudian Bapak Ibu guru, alhamdulillahnya di SMA Karangbenangun ini Bapak Ibu gurunya sangat-sangat hebat sekali, punya keunggulan di bidang masing-masing. Nah, itu nanti bisa kita jadikan kekuatan untuk SMA kita sebagai pembeda SMA Karangbenangun
poin ya Bapak Ibu, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kemudian bernalar tertib dan beradil. Ini hasil akhir yang ingin saya capai dan pastinya juga ingin Bapak Ibu capai gitu ya. Profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan oleh Bapak kita tadi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa hasil akhirnya yaitu bagaimana kita bisa membentuk siswa, membuat mereka nyaman, kemudian berkembang ke arah yang setinggi-tingginya baik secara individu maupun masyarakat. Begitu Bapak Ibu untuk diskusi kita siang ini, semoga apa yang sudah saya dan Bapak Ibu diskusikan bisa manfaat, bisa memberikan masukan demi berkembangnya lembaga kita SMA Negeri 1 Karangpilang. Demikian Bapak Ibu guru, saya akhiri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai umpan balik saja, dan ada beberapa koreksi yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Visi sekolah itu tadi, makanya kenapa kami tidak mengubah. Visi itu harapan, bukan kata operasional ya. Kata operasional itu misi. Jadi, untuk menggapai visi itu kita harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu namanya misi. Ini nanti berkaitan dengan yang disampaikan Bu Maulida. Makanya saya pertama datang mengoreksi dulu apa, baca dulu visi. Oh, satu kata pun tidak ada yang kami ubah. Cuma kemarin kami ingin mengubah karena terlalu tinggi. Visinya kan gini. Saya hafal betul karena pertama saya membaca itu terwujudnya ya manusia yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya literasi tinggi, terus yang terakhir berwawasan lingkungan. Ada berapa itu yang harus kita gapai itu Pak? Beriman bertakwa yang satu pakai, berprestasi, berbudaya literasi, dan berwawasan lingkungan. Ada 4. Maka saya datang, apa yang kami lakukan? Ya, yang kami lakukan, sholat berjamaah belum terkondisi dengan baik. Pagi belum ada membaca Al-Quran. Saya berikan langsung Al-Quran. Sejumlah siswa waktu itu 800. Di kelas-kelas sudah ada anaknya itu. Itu sebagian saja, bukan berarti beri Al-Quran. Jamaah sudah beriman belum? Oh namanya harapan. Itu mesti baru sebagian. Terus yang kedua berprestasi. Pada waktu itu saya datang COVID. Saya ingat Pak Ajaran saya perintahkan untuk ikut lomba virtual di Padang. Alhamdulillah juara. Jadi ke sana mengukur prestasi itu kan harus ada nilai. Dan yang kelihatan nyata itu hasil lomba. Apakah kita jagokan kan juara di kelasnya, di bawah juara enggak? Kita lihat di etalase itu banyak apa piala. Saya lihat itu ternyata jajaran kecamatan, SMA kan dulu. Jadi karena nanti kalau masuk perguruan tinggi paling tidak juara provinsi kabupaten mereka kan itu bukan berarti yang bawah tidak berarti itu yang kedua prestasi. Yang ketiga berbudaya literasi tinggi. Nah kampus tingginya saya hapus Bu. Berbudaya literasi saja sudah bagus. Berbudaya apalagi tinggi. Makanya perpustakaan yang dulu hanya di bawah ini kami langsung bergerak. Saya ajak Wakasek, sarana, tim pengembang untuk berkunjung ke sekolah yang perpustakaannya bagus. Kita mengulangi, tinggal bagaimana visinya sudah bagus. Mungkin salah satu-satunya perpustakaan paling besar SMA di Lamongan. Dari fasilitas yang dibawa itu langsung bergerak, ada taman-taman, bagaimana anak-anak itu bisa rasa
dulu itu budaya literasi. Dan alhamdulillah 1 tahun kemarin dari dasar pendidikan literasi kita naik. Tapi kok tidak linier, mestinya literasinya naik, numerasinya naik, numerasinya malah turun. Dan ini ada yang perlu dibenahi, yaitu guru-guru bidang fisika, matematika, fisika dan lain sebagainya. Ini perlu dibenahi. Ini kami menantang di RKS dari hasil itu dan berwawasan lingkungan. Kami datang karena pohon itu hampir tidak ada. Jadi tanaman pohon ini, pohon taman ini, waktu kami datang langsung ada beberapa taman ini, cuma di sini belum berbudaya merawat tanaman. Seperti yang disampaikan Pak Arya tadi, termasuk pembuangan sampah. Kebetulan kami ini kan kami fasilitator provinsi untuk sekolah sehat. Pada waktu kami dikirim, itu saya sukan sekolah kami masih ala kadarnya kok. Lamongan ada 6 orang. Kebetulan Lamongan kami kepala sekolah yang diutus ke Bogor untuk diseminasi ke sekolah-sekolah. Jadi ya meskipun tidak sempurna, kami memulai membuat taman-taman, kantin. Alhamdulillah kantin sudah mulai lumayan menata lingkungan, berwawasan lingkungan tadi. Nah, kami berkunjung ke SMA 3 Bogor, Pak. Di sana tidak ada bak sampah. Itu yang kami sarankan. Sekolah yang bagus itu tidak ada bak sampahnya. Seperti itu. Terus berkaitan dengan itu tadi iya, ke sana jadi secara jadwal nanti kami akan lakukan. Terus ini tadi Ibu Maulida tadi panjenengan divisi tadi kan akan menumbuhkan, itu koreksi saya. Visi itu bukan kalimat operasional, tapi harapan. Jadi digantilah. Jangan tadi kan jangan buat lagi visinya lagi. Visi itu bukan kata operasional. Visi yang pertama. Visinya gini. Nah itu menumbuhkan itu operasional sudah bekerja. Visinya ya bagaimana itu diganti, bukan kata operasional. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, hasil diskusi kita yang saya yakin percaya nanti ada perubahan yang lebih bagus setelah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maulida Hasanah yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bu Maulida Hasanah TGP kita hari ini. Oke, baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah rangkaian acara sudah berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Waka, kepada Bapak Ibu guru yang ikut hadir dalam diskusi ini. Terima kasih juga pada Pak Haji Hadiah selaku PP juga. Tidak ada mantan Pak, ini nanti kita siapa biasanya itu kok tiba-tiba ada panggilan lagi kan? Iya, biasanya seperti itu Pak. Kalau kalau kita mau menerima ya bisa jalan lagi. Nah, tadi sama Bapak Kepala Sekolah juga sudah ada umpan balik dan terima kasih sudah memberikan yang terbaik kepada JGP kita. Semoga nanti ke depan Bu Maulida Hasanah berhasil sukses ya menjadi guru penggerak di sekolah kita. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lidah, alhamdulillah sudah selesai diskusinya. Apa yang dirasakan setelah diskusi ini terlaksana?
Alhamdulillah ya banyak sekali masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah juga. Bisa saling tukar pikiran. Ternyata banyak sekali program yang perlu kita tambahkan atau kita maksimalkan gitu. Banyak masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang lain tadi tentang bagaimana saya harus bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Tindak lanjut apa yang akan dilakukan ke depannya nanti. Tentunya saya akan mencoba untuk mempraktikkan visi diri penggerak yang sudah saya buat, khususnya kepada murid-murid, nanti inginnya kepada sekeliling saya. Luar biasa dan Maulida ya. Terus semangat Bu Maulida ya, semoga nanti apa yang dicita-citakan Ibu dalam visi berhasil terlaksana dan nanti kedepannya semakin bahagia. Terima kasih Bu Win atas bimbingan Bu Win juga saya bisa seperti ini. Ya, selanjutnya kan baik di 2 ini sudah selesai. Saya hanya mengingatkan untuk kuesioner pada teman sejawat ya sebanyak 5 itu, kemudian kepada anak didik ya, dan juga kepala sekolah untuk 4 hal itu silakan dipersiapkan nanti sebelum PI3 sudah terupload semuanya ya, insyaallah ini. Baiklah, Bu Maulida, saya kira cukup dari saya dan saya mohon pamit. Terima kasih atas waktunya. Saya datang ke sini diterima dengan baik dan mohon maaf kalau saya masih banyak kekurangan. Terima kasih, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Win.